Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi di channel gua Mekanik Rantau bersama gua Bibi. Semua mudah kalau tahu caranya. Kali ini nih gua bersama Kimista bakal ngajak kalian nih buat ngelihat kegiatan di Gali Bubut pasang boring. Ki, buat boring apa nih tuh Ki? KLX tuh, buat KLX cuy. Kita lihat dulu prosesnya. Itu boringnya udah dicabut nih, tinggal mungkin mau ditanam boringannya. Kita lihat mau dibikin berapa luarnya. Ya, udah masuk mesin kolteran, mau bikin diameter luar boring dulu sebelum masang boringannya. Itu mungkin sedikit permukaannya dibikin kasar biar nanti dia waktu panas nggak melintir cuy. Itu lagi diukur-ukur. Pisaunya tuh ya lagi berjalan otomatis. Itu nanti kita lihat bakalan dibikin berapa diameter boring luarnya. Pokoknya kita ikutin full hari ini proses ganti boring dah. Intinya begitu. Ini di sela-sela ganti boring kita ngeliatin Pade nih. Pade bikin apaan Pade? Ayo. Ayo ngomong apa? Roda. Lu bikin roda. Roda apaan ini bentuknya begini? Anget-anget gimana cuy? Belum lama turun dari bubut dah. Ini bentuknya. Bikin puli Pade. Balan. Oh, buat balan. Bandul Satria. Oh, buat bandul Satria. Yang mana? Yang tengah tuh. Iya. Yo, mau dibikin kayak gini. Tuh, seperti ini. Dia buat ngebandul seperti ini nih. Tuh, di sela-sela kita nungguin proses boringan. Oh, seperti ini ya? Oh, buat di sininya. Jadi ini sebelumnya tuh kayak gitu, ini sesudahnya yang sebelah kanan gua, ini yang belum. Tapi belum dimiling Om. Belum dimiling ya, belum dirapiin ya. Yoi. Ini katanya jauh-jauh dari Semarang nih. Om siapa Om? Nih, kenalan dulu dong. Siapa namanya? Om siapa? Om Fadil. Nih salah satu ini customer juga di Gali. Dia nggak tahu. Om lagi ngapain Om di sini? Bikin apa? Lagi ganti bosklek. Oh, ganti bosklek. Nih si Om Fadilnya lagi ganti bosklek. Lagi ganti bini. Kata Pade ganti bini. Itu lagi diukur pakai mikrometer ya. Setel terus, pakarnya ukur mengukur. Serius Om. Akhirnya ya. Iya. Ini kalau bedanya kalau dia dibikin halus sama kasar apa? Ya pisaunya. Enggak, itunya maksudnya kalau dia efeknya. Kalau itu kan kalau ini yang bagus kan kasar biar dia nggak melintir. Kadang ada juga yang katanya harus dibikin halus. Sebenarnya sama apa nggak sih? Enggak lah kalau Enggak, kalau tetep. kasar nggak masuk lah. Oh, Harus halus lah. harus halus cuma nggak halus banget kan, kayak halus-halus kulit jeruk gitu kan, biar ada pori-pori yang nempel. Kalau panas biar nggak melintir gitu loh cuy. Buat para abeng sekalian yang mau ganti boring udah jamin paten nih kalau kesini. Nah, soalnya gua udah langganan cukup lama di sini. Jadi diameter luarnya berapa itu Ki? 71. Diameter luar 71, piston standar. 250 cm. Oh, dia pakai piston dual rad. Piston dia ini nih. Tuh, kita keluarin dulu. Pakai piston CBR overseas 250. Gede banget cuy, ini KLX nih, buat KLX diameter luarnya boring 71, nggak tahu diameter dalamnya berapa belum diukur. Ntar kita juga ketemu kalau udah dikerjain ya. Pokoknya pasrahkan semuanya sama Kimista. Beres. Nih jadi jumlah personil di Gali Bubut itu ada 4 orang. Yang kemarin itu gak masuk katanya lagi nyeting CVT ke Thailand, gak tahu. Bro, lu pakai masker ditutupin.
Dia nggak mau terekspos. Bro, lu ngapain? Lagi mapras sudut puli ya? Iya. Mau dibikin berapa derajat itu? Kita aja. Ngikut aja gimana? Ih, gak bisa dong ngikut aja. Oh, 13 cuy, ada tulisannya itu. 13, berapa? 13,5 derajat. Nih, kalau yang main-main di metik-metik, puli-puli ini gali bubut menerima nih orang di balik layarnya nih. Nih, seperti ini hasilnya. Tinggal proses pemasukan. Tinggal proses masukin boringnya nih. Ini jadi dia udah dibikin kayak gini, kayak kulit jeruk. Jadi ntar tinggal kita masukin, paling dipres. Buat KLX diameter luar 71. Pakai piston CBR Opersis 250. Jadi buat para abeng sekalian, sebelum proses penanaman boring, jadi boringnya itu, bloknya itu harus dipanasin dulu, biar dia memudahkan ketika waktu dipresnya nanti. Tuh, jadi proses pembakaran itu kan mengandalkan pemuaian. Jadi ketika satu benda dipanaskan, dia pasti akan terjadi proses pemuaian. Makanya dia nanti ketika dingin lagi dia langsung ngancing rapat. Jadi dia harus dibakar dulu. Jadi setelah makinista tadi dibikin diameter luarnya, diameter 71, sekarang si Jen bagian ini manasin bloknya sebelum ditanam boring yang itu tuh, di samping kakinya yang ada korek tuh sampingnya. Pokoknya yang mau tanam boring atau apa gitu, ngepres segitiga semuanya jam. kesini nggak apa-apa. Ini di Jalan Rawabinong nomor 28 RT 01 RW 10 RW 11 Kelurahan Lubang Buaya. Kalian kesini aja. Oke. Tinggal dipres dan nungguin dingin dulu. Itu hasilnya tuh setelah dibakar. Seperti itu biar dia terpatri kencang. Nanti tinggal masuk bubutan lagi, diukur diameter ekornya. Ya. Ini jadi tadi kan setelah ditanam boring dia nungguin dingin dulu. Setelah dipres tadi kita tinggal ngukur motong ekornya. Ekornya mau dibikin berapa Mas Bro? 27. Ekornya, panjang ekor boringnya dibikin 27. Prosesnya kayak gitu. Itu Akimista lagi ngerjain yang di sana. Buat proses pengerjaannya. Jadi dia di center dulu, dipotong dulu. Setelah di center nanti dia dipotong. Kayak gitu cara ngukurnya, dikasih tanda. Dirapiin, udah gitu nanti dibikin ini kemiringannya biar ringnya masuknya gampang nanti.
ini tinggal perataan mapras yang di ujung bibir bloknya kan. Jadi kalau boring yang udah diganti itu jadinya kan dia pasti lebih depannya. Nah itu proses pemapasannya biar dia nggak nongol. Jadi biar nggak bocor nanti kompresinya karena boringnya nggak rata. Nah takutnya kayak gitu. Itu sekarang dia lagi nyenterin prosesnya. Dilihat nanti pasti diputar dulu baru disenter lagi. Nah dia ngeliat putarannya. Kelihatan, biarin center dulu aja, nanti kita tinggal ngeliat pemaprasannya ya. Itu kan kurang center, nanti mungkin di dial apa gimana sama dia, tapi kelamaan mungkin dia nyenterin. Kita ngeliat proses yang lain dulu, kita ngeliatin Akimista dulu. Next lah mungkin kita ngeliatin proses pembuatan head yang benar-benar full dari awal. Ini Akimista mau nanam botolan klep sama itunya sebelum dia ngolter blok yang tadi kan masih ditungguin, soalnya dipapras dulu sebelum masuk kolteran. Dia lagi mau nanam botol klep. Ini udah rata, udah di dial. Jadi tinggal proses pemaprasan, perataan bibir bloknya biar rata sama boring sama blok yang lama. Jadi kayak gitu proses. Sama papas 0,2 tuh sekalian buat ngeratainnya. Jadinya nggak terlalu banyak mapas, soalnya buat harian juga. Nggak nyampe 1 mili ya nih buat para abeng, buat mapas rata itu cuma 0,02 aja. Jadi sekedar buat ngalusin aja. Tapi kalau umpama ini bisa diratain pakai amril tuh. Biasanya kalau umpama blok-blok yang habis kita bongkar cuma kolter aja, biasanya bisa pakai amril. Kalau enggak ini ditaruh di atas kaca, digosok. Pakai amplas juga bisa. Cuma karena di sini bubut, ya pakai mesin bubut lebih cepat dong. Ini karena mesin bubutnya kan bisa auto, jadi dia kalau udah rata tinggal diiniin aja, dioperasiin aja, dia pakai yang auto langsung beres. Sepertinya udah beres, tinggal nanti masuk kolteran aja. Yongkai, hasilnya seperti itu. Nih ya teman-teman, buat para abeng sekalian yang ini nungguin dari tadi, ini udah selesai dari mesin bubutnya, udah dipapras rata, papras 0,02. Jadi dia buat ngeratain aja, biar buat halus, karena dia takut biar nggak ada kebocoran atau mengantisipasi, jadinya harus dipapras 0,02, nggak nyampe 1 mili. Ini buat ngeratain aja maprasnya. Sementara sayarnya pakai piston 66. Diameter boring luar 71. Mantap nggak ada tuh. Ini KLX mau larinya kayak gimana nih? Ini jadi proses penanamannya dari mulai ngepresnya tadi udah kelihatan. Ini tinggal nungguin proses kolternya ya. Ini bibir bloknya udah dibikin, bibir ekornya, bibir blok yang bawah buat masuk ringnya biar gampang. Udah dibikin. Tinggal nungguin proses kolternya. Nih pistonnya pakai CBR Opersis 250 Sayer 66. Tungguin aja hasilnya. Ini tinggal nungguin proses kolternya aja. Oke. Udah diukur.
Jadi dia sambil diturunin ke bawah sambil nyenterin itu sih. Soalnya nanti biar rata makan di bloknya, di boringannya biar nggak miring. Tuh, sambil digeser geser. Dia nyetel itunya tuh, pisaunya. Tuh. Kira udah cukup rata, tinggal dilihat. Makanya kalau buat kalian yang pengen kolter nggak usah ragu-ragu, langsung kesini aja. Galih Bubut dijamin ditangani dengan tangan-tangan profesional seperti Akimista. Haus minum, Akimista haus sambil nungguin mesin kolternya jalan karena ini auto, bisa auto. Tinggal tungguin aja karena udah disenterin, tinggal tungguin aja nanti. Ini proses bubutannya seperti ini, proses pengkolterannya. Ntar paling tinggal kalau udah selesai tinggal dihun ke situ tuh, geser sedikit mesin hun. Ini buat para abeng, ini udah selesai dikolter, tinggal nungguin masuk ke mesin hunnya. Jadi seperti itu. Ini kan udah masuk seperti ini tuh. Ini jadi tinggal proses ngelancarinnya aja. Ini standarnya kalau buat dihun dia ujungnya harus masuk, cuma nggak bablas karena dia buat celah buat di ringnya nantinya, atau ini gap ringnya tetap bertahan di 0,02 sampai di 0,03 kalau baru tuh. Jadi seperti ini. Kenapa harus standar depannya harus masuk dulu? Karena bentuk piston itu selalu besar di ekor dibanding di depannya, karena dia bentukannya tirus. Nih KLX pakai piston 66. Ini ya buat para abeng, ini setelah proses dikolter dari mesin ini selesai, ini sekarang mau masuk ke mesin hun buat dihalusin. Biar hasilnya jos, mesinin danga-danga 2 cm di atas aspal. Jadi dia mesinnya tuh langsung auto cuy. Begitu mesinnya hidup, solarnya ngocor itu buat ngalusinnya pakai solar. Ntar kita lihat hasil setelah dihun. Sambil diukur. Oh, masih seret. Belum mantap. Belum mantap. Dengan ketukan penuh irama, Akimista pun mulai mengehun. Masih seret, penuh dengan perasaan sedikit ditekan masih ke dalam, dan apa yang terjadi makin bablas. Yoi, sekarang jari-jarinya mulai menari dengan lancar.
kita hamplas yang halus. Piye? Yura. Jo sembrono ron. Geger gedean niki urusane. Jadi kita udah ngikutin proses dari awal penanaman boring dengan diameter luar 71 dan diameter piston 66. Terus sekarang tinggal memasuki proses akhir hun. Jadi dia bakal dibikin longgar di ekor dan makin ke depan makin seret. Itu proses yang bagus buat kolter. Slap. Perawan tuh. Hah? Perawan tuh. Masih perawan? Seret atuh. Serat. Si perawan pakai piston. Padahal udah pakai piston 66. Serem nih KLX ntar jadinya. Gua nggak tahu nih punya siapa. Yang jelas kita cuma ngikutin proses penanaman boringnya aja. Kalau yang bertanya-tanya kok ada sinar-sinarnya, dari tadi Pak Ade itu ngelas tuh, mau nyetruk tuh dia. Satria FU. Yoi. Kayaknya udah, kayaknya cuma kan kita nggak tahu. Kurang dikit yuk, masih digoyang lagi kawan-kawan. Masih digoyang lagi. Pokoknya jangan ragu deh, kalau yang mau kolter atau apa langsung aja datang ke Gali Bubut nih, lihat. Kayaknya udah selesai. Kita lihat seperti apa. Tangannya udah ada insting dan feeling tersendiri buat oblak ke celah, buat celah toleransinya nantinya. Karena dia waktu panas kan memuai, makanya harus ada celah toleransinya biar dia nggak ceket atau ngancing nantinya. Itu hasilnya. Ntar kita cek, nunggu kering dulu sebentar. Ya ini hasil kolternya tadi, KLX dengan piston 66 tuh, enak dan tetap ada celahnya, nggak terlalu oblak. Kalau dimainin tekan ke dalam,
dan nggak miring polterannya, tetap rata tuh ya. Jadi proses penanaman boring buat piston 66 ini udah selesai, dan cukup jalan-jalannya untuk hari ini ngelihat proses penanaman boring pada KLX ini yang memakai piston 66 dan boring diameter luar 71. Oke, makasih ya udah diizinin ngikutin hari ini nih. Udah berbagi ilmunya gimana cara tanam boring tuh. Makasih buat Aki Mista tuh yang udah berbagi ilmunya hari ini. Bro. Yoi, salam. Hati-hati Ki. Dia udah siap-siap mau pulang tuh. Tuh, gua selalu percaya sama dia kalau masalah tanam boring sama kolter-kolter dan yang lainnya buat teman-teman tuh. Tuh orangnya kalau yang pengen kepo-kepo suksesor di balik boring-boring besar dan piston-piston besar Galih Bubut. Gua rasa cukup sampai di sini. Gua akhirin video gua hari ini ya. Dan semoga bermanfaat buat kalian yang kepo-kepo, buat para abeng yang pengen tahu gimana sih caranya proses penanaman boring pada motor-motor outboard up. Kalau penanaman boring itu hampir semuanya sama aja buat para abeng ya. Nih, seperti itu dari proses awal sampai akhir hampir sama aja kalau proses penanaman boring. Yang jelas nggak usah ragu-ragu lah kalau kalian pengen kolter atau ganti boring, tetap datang ke sini aja ke Galih Bubut. Oke? Gua akhirin video gua sampai di sini. Salam dari gua Mekanik Rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di video gua berikutnya.